Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Cahya Wulandari dengan NIM 21014180880, perwakilan kelompok 5 yang akan memaparkan materi tentang hubungan fungsi otak dan kemampuan berbahasa pada orang dewasa. Kelompok kami terdiri dari saya Meita Cahya Wulandari, yang kedua ada Anindya Prawita, lalu ada Lutfia Rizkika Oktaviani, lalu ada Helmi Razak Maulana. Kemampuan berbahasa orang dewasa. Kemampuan berbahasa orang dewasa ini sangat erat kaitannya dengan fungsi otak, di mana belajar bahasa itu mengandalkan berpikir. Fungsi otak akan bekerja sebagaimana kita belajar. Bahasa merupakan dasar fundamental berpikir. Ada keapikan hubungan antara bahasa dan berpikir. Bahasa juga dapat memperluas pikiran karena otak memiliki kapasitas untuk menampung rangsangan yang masuk. Namun, tidak semua rangsangan yang diterima akan langsung direkam ke memori yang paling dalam. Ada rangsangan atau informasi yang diterima dan ditempatkan hanya sampai tingkat permukaan otak, ataupun juga bisa ditolak. Yang pertama ada fungsi kebahasaan otak. Otak terdiri dari dua hemisfer belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Keduanya dihubungkan oleh corpus callosum. Tiap hemisfer baik kiri maupun kanan terbagi lagi dalam bagian-bagian besar, yaitu ada lobus. Lobus juga terbagi menjadi beberapa lagi, ada lobus frontali, lobus varientalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Setiap hemisfer mempunyai peranan masing-masing. Korteks hemisfer kanan menguasai fungsi elemen terdiri dari sisi tubuh sebelah kiri, dan korteks hemisfer sebelah kiri menguasai fungsi tubuh sebelah kanan. Jadi keduanya saling berkesinambungan. Yang kedua ada bagian pada otak manusia dewasa yang berpengaruh dengan bahasa reseptif dan ekspresif. Yang pertama kita akan membahas tentang bahasa reseptif. Luria mengatakan bahwa daerah belakang gyrus superior lobus temporalis hemisfer kiri yang ditemukan oleh Wernicke bukanlah pusat pengertian kata-kata, tetapi merupakan perbendaharaan fonem bahasa. Pusat ini pun disebut sebagai daerah sekunder. Pusat primer adalah pusat pendengaran yang ditemukan Hess yang terletak di depan pusat Wernicke, berfungsi untuk menyimpan dan mengatur apa yang didengar. Namun, hal tersebut juga bisa rusak pada orang tuli, terlebih dalam proses mendengar dan tahu-menahu tentang bunyi-bunyi yang sederhana. Tetapi tidak semua dapat membedakan antara macam-macam kombinasi bunyi pada manusia. Bahasa ekspresif dapat diekspresikan dengan ucapan, yaitu seperti bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh getaran pita suara di dalam laring dan diubah-ubah oleh gerakan mulut, bibir, lidah, dan palatum mole. Bahasa ini dapat diutarakan dengan cara lain, misalnya melalui peluit Morse, rangkaian simbol bunyi berupa huruf, gambar, suku kata, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ujaran didengar dan dipahami melalui daerah Wernicke pada hemisfer kiri. Lalu isyarat ujaran dipindahkan ke daerah Broca untuk menghasilkan balasan alam, seperti suara motor, seperti suara-suara yang dihasilkan oleh beberapa benda. Sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.